game lagi nih, online lagi. Tuh main game aja kan. Oh, nggak terus. Lama-lama banget. Ngomong kesini. Kamu nggak ada minggu lalu tuh dimarahin mama gara-gara ibadah nggak benar. Kan gue Kan dimarahin lagi, males kamu dimarahin apa aku nggak tahu. apa. Kan cici yang gituan. Nih. Ini mainin aja. Kemarin aku tuh udah ambil mesin kita, coy. Ya asik gitu, bangun-bangun. Kan cowok masa bangun-bangun rumah sih. Keluarga. Ini aja nih. Apaan? Main. Ayo, lagi main ya? Enggak Oh, aduh, main game apa itu? Ayo. Udah main game. Ini sudah waktunya kita mau ibadah loh. Kok belum siap? Ini mau siap-siap lah. Udah namanya. Tapi ini, ayo Pak, kita mau ibadah nggak bawa? Ini pakai Bisa. laptop bisa. Bisa pakai HP. Iya. Ya, kita hormati, kita pakai Alkitab, kita buka Alkitab, kita sama-sama mau ibadah sama Tuhan, ya? Iya, Bang. Maafin ya, Bang. Ya, yuk kita akan sama-sama yuk masuk kita akan ibadah, kita harus menghormati Tuhan seperti kita juga ibadah di sekolah minggu kita di gereja, ya. Kita pakaian rapi, pakai sepatu, kita siapkan Alkitab kita mau dengar dengan sungguh-sungguh, ya. Iya, Bang. Yuk kita masuk ibadah ya. Selamat pagi adik-adik sekalian yang kasih Tuhan. Gimana? Sudah siap belum mau beribadah kepada Tuhan? Sudah mandi semua kan? Sudah siap? Puji Tuhan. Ya, kita harus siapkan sungguh-sungguh ya untuk menyembah Tuhan walaupun di rumah, tetapi kita sama. Tuhan hadir loh, ada di tengah-tengah adik-adik semua. Yuk sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Semua berdiri ya. Berdiri, kita siapkan hati kita. Mars sekolah minggu, kita nyanyikan dengan semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husband dan hidup. Jurus Yesus, semua menartung tajati. Intai tempo pau kiau si, quay letih sin chu sin sani. Senjing chan me putih, oh chu ai chu chiao me putih. Lo isen yung yao cumi. Wah, kayaknya masih ada tuh yang cemberut, yang sedih, yang lagi malas-malasan. Gak boleh ya, kita mau sukacita. Coba, Lausa mau tanya, siapa yang sukacita hari ini? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, semua sukacita ya. Kita mau bergembira, kita mau bersama-sama ke rumah Tuhan beribadah. Harus happy, harus gembira. Gak boleh sambil cemberut, sambil males-malesan. Ayo happy, ye. Kita mau datang kepada Tuhan. Yuk. Pakai gerakan ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
kita berdoa ya. Adik-adik ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami kembali dapat beribadah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan dengan baik, dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Pimpinlah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mau, siapa yang sini suka lihat langit? Wah, tahu ya, langit itu tinggi sekali. Tapi kalau lautan itu dalam sekali. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita, bahkan lebih lagi kasihnya kepada kita. Dan kita akan nyanyikan pujian ini setinggi-tingginya langit. Lalu kita juga akan nyanyikan Pelangi Kristus, lagu tema kita. Yuk sama-sama kita mau pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Hanya Tuhan yang memberikan kita semua keselamatan seperti pelangi. Jadi kalau lihat pelangi, adik-adik ingat apa? Janji Tuhan. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau adik-adik mendengar, bukan cuma mendengar, tapi melakukannya, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Tentu aku sepenuhku, agar aku senang. Tabur firman-Mu padaku,
dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Liana. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, udah lama kita nggak ketemu ya. Tetapi Lause tahu bahwa adik-adik ikut ibadah di rumah ya dengan online. Gimana perasaan adik-adik? Selama ini kita nggak bisa ketemu ya, tetapi kita tetap setia, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan walaupun dengan keadaan sekarang ini ya. Adik bisa beribadah di rumah bersama dengan adik ataupun cici, koko, papa, mama ya. Langsung mengharapkan adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan ya. Yuk, sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau belajar akan firman-Mu. Mohon Tuhan tolong kami untuk mengerti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Yuk adik-adik, kita akan buka Alkitab kita ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20 ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20. Nah, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya,
Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Nah, adik-adik sudah baca Alkitab kita ini ya, yang di sini diceritakan bahwa Raja Salomo membangun bait suci, ya. Bait suci itu apa, Lose? Bait suci adalah tempat umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang kita sebut dengan gereja, ya. Nah, adik-adik, Raja Salomo ini adalah anak daripada Raja Daud. Raja Salomo taat kepada perintah Allah. Dia mau mendirikan rumah Tuhan untuk tempat beribadah kepada Tuhan. Dan rumah Tuhan ini adalah didirikan untuk nama Tuhan. Raja Salomo mempersiapkan segalanya yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Dari bahan-bahannya, batu-batu yang baik, kayu-kayu yang baik, semuanya yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Salomo menyadari akan itu semua, ya. Salomo mendirikan bait suci untuk tempat kehadiran Tuhan. Rumah Tuhan didirikan ini supaya kita mau dengan sungguh-sungguh, kita mau dengan sikap yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ada dia juga ya, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Kita di rumah seperti ibadah kita di gereja, ya. Di gereja kita juga kan ada datang ke gereja memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Kemudian adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Lose mengharapkan untuk adik-adik dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita di rumah juga ya, adik-adik. Wah, Lose kita kan nggak bisa ke gereja. Iya, kita beribadah di rumah. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, baca Alkitab, ya. Kemudian kita juga mau mendengarkan Lose bercerita. Kemudian adik-adik juga berdoa. Adik-adik bisa mendoakan supaya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Kita bisa kumpul kembali di rumah Tuhan, di gereja, beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, seperti adik-adik di rumah dengan sikap yang rapi, kemudian kita pakai sepatu, kita siapkan Alkitab kita beribadah bersama-sama kepada keluarga kita dengan baik, ya. Jangan Lose, kan aku di rumah, kan bisa santai, ya. Kita dengar firman Tuhan sambil kita main game. Tidak boleh, ya. Lose, kan di rumah kan bisa sama tiduran. Tidak boleh. Kita beribadah Tuhan di rumah seperti kita juga beribadah kepada Tuhan di gereja, ya. Jadi kita mau dengan sungguh-sungguh sejak dari kecil kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik dan benar, ya. Ini harapan Lose supaya adik-adik tiap minggu bisa mengikuti ibadah online kita, ya. Kita buka di dalam YouTube Dia Memberi tiap hari Minggu jam 10 pagi. Oh ya, jadi kita ada ayat hafalan loh, ya. Ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Mazmur ya, Mazmur 11 ayat yang keempat-A, ya. Mazmur 11 ayat yang keempat-A. Bunyinya, Tuhan ada di dalam bait-Nya
yang kudus. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 11 ayat yang keempat A. Bunyinya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya. Sampai di sini ya firman Tuhan kita pada hari ini. Minggu depan adik-adik bisa mengikuti lagi ya. Yuk sekarang kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mohon Tuhan tetap tolong dan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini kan? Wah, gimana? Luar biasa ya firman Tuhan ya. Ternyata hidup menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu adalah sungguh kesempatan yang luar biasa. Jadi mulai hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Gak boleh lagi malas-malesan. Kalau tiba saatnya ibadah online dimulai, kalian sudah siap, sudah mandi, sudah hatinya disiapkan, Alkitabnya dibawa, dan kita mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah online sama seperti di gereja. Bahkan harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah setiap adik-adik di rumah mengatakan kepada Tuhan, aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita akan bertemu kembali nanti minggu depan di jam yang sama ya. Jam 10 pagi kita mau ibadah online bersama-sama. Ya, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita mau tutup ibadah kita, berdiri semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami belajar beribadah dengan baik hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Walaupun kami di rumah, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu dimanapun berada.
Pimpin anak-anak bersama dengan papa, mama, dan seisi rumah setiap mereka. Berkati dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu. Selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. 主的虽小伴随了我们要回家去。再会，再会，年年不保护你。再会，再会，年年不保护你。Sampai jumpa adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.